Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang sangat menginginkanmu di dekatnya ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Aku akan cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang sangat menginginkanmu. Dan energi dia yang sangat menginginkanmu ke kamu seperti apa. Energi kamu ke dia, aku lihatnya di sini banyak hal yang kamu ingin ungkapkan ke dia. Kadang ya ada rasa kesel, ada rasa marah juga ya. Kamu masih meragukan dia, masih meragukan hubungan ini. Ketika kalian dekat, kalian juga nggak terlalu banyak bicara. Dan dibilang dekat tapi jauh, dibilang jauh tapi dekat gitu. Misalnya kamu dekat sama dia, tapi lokasinya berjauhan bisa. Atau kalian sebenarnya berjauhan, tapi kalian sama-sama saling fokus gitu. Hatinya sama-sama kamu fokus ke dia, dia fokus ke kamu. Itu contohnya kayak gitu ya. Orang ini kayaknya benar-benar orang baru deh dalam hidup kamu. Tapi dia hadir ini di saat kamu masih terbayang masa lalu kamu. Dan ada kemiripan nih tentang dia dengan masa lalu kamu. Contoh misalnya karakter mantan kamu agak mirip-mirip ke dia. Atau ya ada beberapa lah yang dia itu mengingatkan tentang masa lalu kamu gitu ya. Atau di saat dia hadir kamu masih kepikiran masa lalu, masih terbayang masa lalu. Nah kan kamu ragu nih, makanya kamu masih mempertimbangkan dia. Dia hadir juga di saat kamu lagi ingin berubah, bertransformasi. Mungkin kalian sempat ada konflik juga. Kita sempat ada konflik atau ya kamu sama dia suka ada lah gitu ya, perdebatan, perbedaan pendapat. Entah gimana aku lihatnya kamu galau loh. Kamu galau. Atau di saat kamu galau itu, fase lagi galau dia itu hadir, tapi kamu nggak terlalu nggak terlalu merespon dia. Ada rasa kayak acuh, nggak peduli banget gitu. Ya. Mungkin selain dia juga ada beberapa yang lain yang coba mendekati kamu. Pas dia hadir itu kamu tuh sebenarnya di fase masih mau belum terlalu serius terhadap seorang pasangan, masih mau yang kenal dulu, cari-cari dulu gitu ya, mau dekat sama si A, dekat sama si B gitu, ibaratnya kamu lagi mencari lah gitu, belum terlalu serius ya fasenya, atau memang belum terlalu serius juga ke dia. Ada sebuah komunikasi yang intens yang terjalin di antara kalian. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Sama, dia juga ngerasa ini kamu tuh orang baru di dalam hidupnya. Dia tuh terbuka ke kamu, pengen terbuka, dan dia kayak menunjukkan dirinya. Ini aku nih gitu. Bukan berarti dia show off, tapi dia pengen menunjukkan lah ke eksistensiannya dia gitu. Dia eksis nih di dunia ini gitu. Atau bisa dibilang dia minta dinotis. Dia pengen dinotis sama kamu, keberadaan dia itu di sekitar kamu. Dia mungkin berharap juga sama kamu. Merasa terikat, merasa ada ikatan sama kamu di sini. Walaupun ada rasa ragu juga sebenarnya. Dia suka kepikiran kamu. Kamu orang yang suka dia pikirin. Dia merasa dekat sama kamu. Dia merasa dekat sama kamu dan ada ketertarikan fisik juga yang aku lihat di sini. Ada sesuatu yang ingin dia tawarkan, perasaan, sebuah hubungan, atau inginlah dekat sama kamu. Dia tipenya mengejar kayaknya, daripada dikejar. Love language-nya mungkin juga sama ya, suka memberikan sesuatu.
Dia tipe yang lebih suka sendirian. Kamu bisa lihat kalau dia tuh tipenya kayak happy sendiri juga happy, ya. Bisa juga ada beberapa yang mendekat ke dia ya, kayak mungkin dia tipe yang banyak orang-orang yang mendekat ke dia, ya, dan agak tertutup, agak misterius energinya. Apa ya, dia tuh agak misterius ya, nggak benar-benar menunjukkan aslinya dia ke kamu. Bukan berarti dia bohong atau menutupi sesuatu, tapi mungkin kamu perlu waktu yang cukup lama untuk mengenal orang ini. Nah, seperti itu. Dia sangat menikmati kesendiriannya. Bisa dibilang ya, walaupun dia sendiri, single atau apa sih, pas lagi saat dia me time itu dia senang banget ya, menikmati waktu-waktu sendirinya gitu. Sendiri bukan berarti single, atau sendiri bukan berarti nggak punya teman, ya. Intinya dia suka lah, dia prefer sendirian daripada di tengah keramaian gitu. Oke lah, kita sebut mungkin dia introvert ya. Nah, bener kan? Energinya gitu, dia banyak orang-orang yang mendekat ke dia. Bisa jadi lawan jenis banyak yang tertarik atau mendekat ke dia, tapi dia nggak menanggapi ya orang-orang itu. Atau bisa juga dia ngerasa kamu banyak yang mendekati dan dia merasa punya saingan untuk dekat sama kamu. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang sangat menginginkanmu di dekatnya. Orangnya independen, mandiri. Ada sebuah perasaan yang makin lama makin berkembang. Dia rasa makin lama makin besar perasaannya ke kamu ini. Mungkin pas kamu hadir itu, kalian dekat, dia di fase lagi menyembuhkan luka masa lalu atau trauma, atau mungkin lagi proses healing. Dan dia orang yang suka ini ya, kayak perawatan, skincarean, atau dia tahu bagaimana cara mencintai dirinya, self love. Dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Kalau kalian lama gak ketemu gitu ya, dia tuh kangen sebenarnya sama kamu nih. Dia percaya sama hal-hal yang berbau magic, ya, tarot, spiritual, supernatural, ya. Dia tahu kayak gitu. Tuh kan, bener. Dia tahu cara ini mencintai dirinya, self care, rawat diri. Nah, kan tadi aku bilang dia lagi proses healing tuh, heal. Dia memang tipenya itu agak-agak protektif atau apa ya, bukan, nggak terlalu posesif sih, tapi kelihatan bagaimana cara dia tuh menjaga seseorang, melindungi seseorang yang dia sayang. Ya, dia seseorang yang punya pride, powerful, dia merasa punya power, jadi terserah dia mau dekat kapan, menjauh kapan, pokoknya semua konsepnya suka-suka dia, ya. Tipe orangnya jujur apa adanya sebenarnya, pemberani juga. Dia kayaknya suka mimpiin kamu deh. Dia suka tebar pesona. Dan dia merasa hadirnya kamu itu membawa cahaya, membawa warna baru dalam hidupnya. Kayak ya tiba-tiba aja gitu kamu hadir dan itu di luar ekspektasinya. Mungkin badannya cukup proporsional, ideal. Dan apa ya, di fase terpuruk ketika kamu hadir itu. Makanya pas kamu hadir dia jadi bangkit, kayak punya semangat, kayak ada sebuah inspirasi yang didapatkan dari kamu, jadi dia bangkit pada saat itu. Kan fasenya lagi healing. Pas kamu hadir itu dia jadi kayak pengen effort, berusaha, pengen melangkah. Ada happiness pas kamu hadir juga ya. Kamu itu bikin dia berubah ya. Dia merasa ada petunjuk pas dekat sama kamu itu, kayak semesta memberikan jalan, atau kayak dia merasalah dibimbing, atau ada sebuah petunjuk, ada sebuah jalan yang dia rasakan pas dekat sama kamu itu. Ada jalannya, dia merasakan gitu ya. Dan kamu membuat dia berubah. Ada hal-hal yang di dalam dirinya yang membuat dia itu berubah. Orangnya ini suka ngapa-ngapain tuh sendirian nih. Apa sih, dia nggak ada teman atau introvert ya? Ada rasa insecure yang dia rasakan juga di sini.
dia pernah mengalami sebuah kehilangan. Dia sangat ekspresif, kalau baper banget gitu ya, mungkin agak sensitif orangnya. Kalau senang banget kelihatan. Pada saat dekat sama kamu ini dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Jadi kalau dekat aja nih, belum jadian. Tapi kalau udah jadian pun nggak tahu nih seriusnya tuh gimana ke depannya, belum tahu keseriusannya. Dia orangnya to the point, apa adanya, dan ada sifat dinginnya juga kadang. Ada sifat dia yang penyayang binatang, dia suka sama binatang. Pas ketemu sama kamu dia ngerasa klik, ada sebuah chemistry yang rasanya tuh ingat kamu terus, sulit ngelupain kamu. Kadang dia juga bingung kenapa dia kepikiran kamu terus. Apakah saya dipelet? Ada yang kayak gitu. Nah, dia ini tipenya, dia penuh keberuntungan, penuh blessing dalam hidupnya. Dia melakukan apapun sendiri, walaupun sendiri dia tetap happy ya, seneng. Mungkin dia beberapa suka olahraga juga. Kamu itu ada di dalam fantasinya. Dia suka mikirin kamu lah, halu-halu terbayang ya. Makanya suka mimpin kamu juga, aku bilang. Dia tipe yang material things, lebih prioritas ke material things daripada lain-lain, apalagi relationship. Orangnya ini nih kan sensitif ya, jadi kadang ada sesuatu yang bikin dia marah itu kelihatan banget. Dia marah, nggak suka, sedih atau baper atau apa. Nah, pada saat kamu hadir ini dia lagi berusaha untuk move on, clear energi dari masa lalu ya. Orangnya agak keras kepala. Dia tuh pekerja keras, melakukan apapun juga sendirian, aku lihat di sini. Beberapa dari mereka mungkin tinggal di daerah pegunungan, area yang sejuk. Atau bisa jadi dia suka bepergian, tipe-tipe yang suka pegunungan. Kayak area-area yang sejuk, dingin gitu ya. Dia yang sangat menginginkanmu. Pas kamu hadir ya, bisa kamu yang secara nggak langsung ada memberikan energi healing ke dia. Ya, kamu bantu dia move on, atau pas kamu hadir itu ya ada sebuah luka yang sembuh yang dia rasakan. Atau bisa juga nih kamu malah yang merasakan energi healing dari orang ini, atau dibantu move on satu sama lain. Bisa jadi ya mungkin pekerjaannya healer ya, atau kayak dokter, atau orang-orang yang supranatural atau spiritual. Pokoknya dia tuh ada energi healing orangnya ya, atau dia suka membantu orang lain, suka menasehati, membantu orang lain dari advice-nya, itu juga sebenarnya termasuk healer juga ya. Orangnya ada sisi keibuan, nurturing, melindungi, menjaga seseorang gitu. Pokoknya dia perhatian, like a mother. Bisa jadi, kan tadi aku bilang ya, orangnya tuh tahu hal-hal magic, supernatural, spiritual. Bisa jadi dia juga paham sama tarot. Ya, paham sama tarot. Dan mungkin dia juga dekat sama spirit guides-nya. Jadi dia suka dapat bimbingan petunjuk dari spirit guides-nya. Tuh kan tadi barusan kita ngomong tentang spirit guide-nya, di sini ada gambar tuh, seolah di belakangnya ini ada spirit guides. Jadi dia dilindungi atau dijaga sama spirit guides-nya. Dia tipenya itu ini suka ngajarin orang, suka menasihati, terus menginspirasi juga, menghibur. Nah itu kan ciri-ciri healer sebenarnya. Cuma dengan kata-kata aja tuh dia udah bisa bantu healing seseorang. Mungkin dia seseorang yang suka menulis, atau seseorang yang suka menuangkan perasaannya lewat tulisan. Misalnya dia tulis-tulis story atau status di sosial media, itu juga bisa kan ya. Dia itu tipenya fighter, seseorang yang suka berjuang, bukan tipe yang lemah. Tuh kan benar, dia ada sisi traumanya mungkin dari masa lalu. Kamu sama dia sempat ada konflik juga tuh. Dia suka ketenangan, suasana yang tenang. Dia nggak suka di tengah keramaian yang tadi aku bilang. Makanya aku bilang dia mungkin agak sedikit introvert orangnya. Suka merenung, melamun, kontemplasi, mungkin suka meditasi juga.
ada ketertarikan ini kan, ketertarikan fisik, secara fisik dia suka sama fisik kamu. Mungkin juga dia social butterfly, suka bersosialisasi, dekat sama banyak orang, hangout, main, mungkin juga dikenal banyak orang. Orangnya cukup religius di sini. Ada sisi keras kepala dan orangnya cuek sama sekitar. Ya, cuek, nggak yang terlihat terlalu peduli banget. Dia kalau ada masalah tuh langsung diberesin sama dia. Merasa ada ikatan sama kamu nih. Ya. Kalau dia feminin, dia suka pakai baju terbuka. Dan dia tipe yang strong orangnya nih. Nggak gampang terhasut, bukan tipe yang lemah juga orangnya. Orangnya kuat. Karakternya juga kuat, punya pendirian lah mungkin. Positifnya kita bilang kayak gitu. Tapi ada sisi dia yang kadang tuh kayak hilang semangat untuk menjalani hidup. Kurang passionate dalam hidup. Jadi kalau ada sedikit kenapa langsung kayak overthinking, putus asa, terus kayak aduh pikirannya kemana-mana gitu. Mungkin ya kalian sempat menjauh sebelum kalian dekat lagi, atau bisa aja dia menginginkanmu ini ya, tapi kalian energinya jauh. Yang tadi aku bilang ya, dibilang jauh tapi dekat, dibilang dekat tapi jauh. Dia mungkin ini ya, anak rumahan, lebih suka di rumah. Kayak apa sih? Ya lebih suka di rumah daripada pergi-pergi atau keluar. Bukan berarti dia social butterfly, tapi bukan berarti dia nggak suka di rumah gitu. Ngerti kan maksud aku? Dan apa nih, orangnya agak tertutup sih. Tuh kan, pemikir, overthinking, dan dia banyak didekati orang-orang. Kelihatannya tuh dia auranya tuh bagus, positif. Auranya tuh kayak bercahaya, jadi banyak orang yang kayak gampang dekat sama dia juga pintar beradaptasi, dan apa ya, tarikan magnetnya tuh kuat, makanya orang kayak pengen tahu dia lebih jauh lagi, walaupun dia tipenya agak cuek. Dia mungkin ini apa, yang tadi ya, family man, family woman, keluarga nomor 1 dan penting buat dia. Beberapa dari mereka juga jadi apa, tulang punggung keluarga. Tuh, energinya positif. Yang menginginkanmu, aku ngerasanya bisa lebih dari satu orang, tapi energi yang kelihatan di sini yang lebih strong ini satu orang. Yang satunya mungkin nggak terlalu serius sekali ya, jadi nggak terlalu kelihatan di sini. Nah, aku bakalan cek kenapa dia sangat menginginkanmu ya. Kenapa dia sangat menginginkanmu ya, karena dia fokusnya ke kamu. Orang ini nih kayak menunggu kamu loh. Aku nggak ngerti dia tuh energinya gimana, maksudnya mau ngajak serius atau kalian komunikasinya dekat atau enggak, tapi dia ini menunggu kamu. Aku lihat menunggu kamu, aku lihat kalian berjauhan deh, komunikasinya nggak terlalu gimana-gimana banget sih kamu sama dia, biasa-biasa aja komunikasinya. Dia seseorang yang udah cukup mapan. Nah tadi tuh aku bilang kan banyak yang deketin dia. Secara in real life mungkin banyak yang percaya sama dia, tertarik, kagum, dan mungkin dia juga sangat menginspirasi orang sekitarnya. Ibaratnya dia itu seseorang yang cukup penting di circle-nya dia. Orang banyak yang percaya, banyak yang mendengarkan apapun yang dia katakan. Anggaplah dia punya follower, bawahan, orang-orang yang percaya sama dia, mengikuti apa yang dia katakan. Dia dekat sama sosok ibunya, udah cukup dewasa memang. Dia mungkin juga suka traveling. Dia itu suka kepoin kamu diam-diam, mungkin pakai second account atau fake account. Dia sangat menginginkanmu karena ada sisi kamu tuh yang keibuan. Anggaplah kalau kamu sama dia nih, dia ngerasa kamu bisa jadi ibu dari anak-anaknya, cie. Ya, atau bisa jadi bapak dari anak-anaknya. Ada sisi kamu yang keibuan, perhatian, dan care. Dan dia menginginkanmu juga kan ada ketertarikan fisik. Dia melihat dari secara visual tuh dia tertarik. Fisiknya kamu, fashionnya kamu, apa yang kamu kenakan, semua tuh apa ya, cocok lah, masuk di standarnya dia.
Dia sangat menginginkanmu. Ketika dia cari tahu tentang kamu, kepoin kamu, ada hal-hal di dalam diri kamu tuh yang bikin dia tertarik sama kamu. Nah itu ya, pembawaan kamu juga tenang, udah cukup stabil emosional, stabil apa ya, finansial atau karir atau apa, pokoknya ada sebuah kestabilan lah di dalam diri kamu. Itu yang dia suka. Bukan berarti apa ya, kayak kamu tuh udah bukan tipe-tipe orang yang labil, tipe-tipe yang kayak anak remaja yang masih baper-baper sama hal-hal kecil. Enggak, kamu udah cukup stabil karena memang udah dewasa juga kan. Dan ada beberapa di dalam diri kamu yang bikin dia pengen tahu tentang kamu. Semakin kamu diam, dia malah semakin penasaran. Tapi apa ya, kayaknya dia menginginkanmu ya secara nggak langsung kamu itu bantu dia move on, healing dari masa lalunya. Dia udah merasa terikat sih sama kamu, walau kadang ya ada rasa emosional yang dirasakan juga ke kamu, tapi memang ikatan ini yang sulit dia lepaskan. Malah beberapa dari mereka ngerasa kayak, kok susah ya lupain kamu ya, kok ingatnya kamu terus. Nah, ada hal-hal yang kamu lakukan ke dia dan itu kayak masuk ke memorinya. Ya, kayak contoh dia lagi sakit, kamu perhatian, care, kamu kasih obat, antar ke dokter atau apa. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang tertanam di pikirannya. Ih, kamu care banget nih sama dia. Ya, ada karakter kamu yang bikin dia jadi tertarik ke sana. Dia sangat menginginkanmu, ya memang dia bapernya sama kamu sih. Anggaplah dia udah baper dan jatuh cinta sama kamu nih. Makanya kan ada rasa ingin di dekat kamu ya. Kamu itu termasuk salah satu orang yang cukup penting di dalam hidupnya saat ini. Dan kamu juga gampang beradaptasi ya. Mungkin seandainya kamu pernah ketemu sama dia mengajak kamu ya untuk bertemu keluarganya atau bertemu teman-temannya. Dia ngerasa kamu tuh cocok gitu loh ke circle-nya dia, ke orang-orang sekitarnya dia. Ya, dia merasa kayak apa sih, ini kamu asik nih diajak main atau diajak bertemu sama keluarga dan orang-orang sekitarnya. Itu kayak apa ya, kayak gampang beradaptasi, kamu tuh easy going mungkin liatnya. Udah, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia ada zodiak Gemini, Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, Cancer, Libra, Sagittarius, dan Scorpio. Inisial hurufnya ada huruf Y, V, L, H, M, C, N, E, U, S, A, W, G, K, dan D. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.